Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bonti, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 225113010. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Bonti untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binimatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, selamat siang. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absensi dulu yang kalian siswa. Baik, Bapak panggil Abang Doni Haryadi, Ahmad Miftahudin, Ainun Sabita, Dayang Aira Febrianti, Dayang Rahmanur Afifah, Kaila Salitri, Lau Nur Mila Syafa, Muhammad Fahri, Nazwa, Sarul Tama, Sri Minarti. Ada yang belum dipanggil? Tidak ada. Oke. Berarti satu orang yang tidak hadir ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelas? Silakan pimpin. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Kayak nabda doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, amin. Terima kasih. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran agama Islam yang berkaitan dengan akidah. Nah, ya. Jadi pembelajaran ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang lalu. Pembelajaran yang lalu itu masih ingat tentang su'abul iman. Apa itu su'abul iman? Apa itu su'abul iman? Cabang-cabang iman. Cabang iman itu ada berapa jumlahnya? Ada? 30. Ada berapa? Ada 70. Berapa? 70. Nah, dari 70 itu terbagi-bagi. Nah, ya. Nah, yang berkaitan pada pembelajaran kita hari ini yaitu tentang, coba dibuka di buku itu, tentang yang Bapak sampaikan, menjalani hidup penuh berfoya-foya. Oke. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Nah,
Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari itu yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan definisi perilaku berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dengan benar. Yang kedua, ya, siswa dapat menjelaskan dalil Al-Quran tentang perilaku berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak negatif orang yang berperilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan cara menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dengan benar. Baik, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk menambah rasa nasionalis kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bapak sudah siapkan videonya, silakan kalian berdiri, sama-sama kita menyanyikannya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada pembelajaran kali ini, ya, kita akan mempelajari tentang apa tadi? Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari riya dan hasad. Ya. Berarti kalau kita menghindari perilaku tersebut, maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh makna, penuh manfaat. Nah, kita ini pasti semuanya hidup ingin menjadi orang yang bermanfaat. Nah, itulah tujuan hidup kita. Baik, Bapak akan mengajak kalian melihat gambar berikut ini. Ya, mungkin bisa dilihat. Kira-kira ini yang pertama ini. Ini ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Ini kira-kira gambar apa ini? Orang yang berpoya-poya. Ini ya. Juga ini. Kalau yang ini apa ini kira-kira ini? Menghambur-hamburkan uang. Nah, kalau ini apa nih? Ada kaca, terus di depan kaca ada HP, handphone. Nah, ini apa? Gambar apa nih? Nah, coba apa? Nurmala, apa nih? Gambar sedang apa beliau nih? Apa? Bantu? Pamer foto, sedang motorkan diri kan? Dia sedang selfie. Nah, ini apa nih? Wah, ada pakai kacamata, ada yang lagi apa nih? Kira-kira apa nih? Uang. Nah, ini menggambarkan apa nih? Yang akan kita pelajari kalau yang disebutkan tadi itu. Takab? Nah, sombong kan uang dibuang-buang, dihambur-hamburkan. Padahal masih ada orang yang sedang tidak mampu, sedang terbaring nih. Kalau dilihat ini apa nih? Ada menggunakan apa nih? Selimut yang apa nih? Yang robek. Ini apa nih? Yang bubuk. Nah, oke. Baik.
inilah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Baik, untuk mempelajari materi ini, Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, karena materi ada 4, jadi Bapak akan bagikan 4 kelompok. Baik, Bapak akan pandu. Baik, coba mulai berhitung dari Fahri. Nah, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3. oke. Yang tadi menyebut angka 1 silakan ke kelompok 1, yang 2 ke kelompok 2, yang 3 ke kelompok 3, yang keempat kelompok 4. Oke, silakan. Bergerak, bawa bukunya, susun mejanya. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Yang sudah menemukan siapa menjadi ketua kelompoknya, silakan maju untuk mengambil. Nah, ya, mengambil materi yang Bapak sudah siapkan. Nah, ya, tapi sebelum mengambil materi Bapak akan jelaskan dulu. Baik, caranya adalah begini. Bapak akan membagikan materi kepada kalian. Setelah mendapatkan materi itu, lihat apa yang diperintahkan pada materi tersebut. Nanti, Bapak akan kasih waktu untuk kalian mencari informasi terkait materi yang sudah kalian dapatkan. Nah, manfaatkan waktu yang singkat ini untuk kalian mencari informasi. Nanti setelah waktu yang Bapak tentukan, nanti kalian akan presentasi. Oke, silakan masing-masing kelompok maju. Bapak sudah menyiapkan, silakan ambil aja, acak saja. Oke, oke. Silakan ambil. Oke. Dah? Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, ya. Sudah? Kalau sudah, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan perintahnya. Ya. Untuk menggali informasi sudah ada di buku yang sudah tersedia. Di situ ada informasi terkait tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, silakan kalian mengerjakan, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk melaksanakan, nah, diskusikan dengan teman kalian. Oke, selamat mengerjakan. Untuk mengerjakan, ini Bapak sudah kelompok Ria, mana Ria? Ini Ria. Oke. Kelompok Hasad mana? Kelompok Hasad. Nah, ini nanti hasilnya kerjakan di kertas ini ya, kertas PS ini ya. Kelompok berpoya-poya. Oke, sip. Kelompok takabur. Nah, ini kelompok takabur nih. Oke, silakan nanti diisi. Silakan dikerjakan. Oke, udah ya. Baik, untuk memulai yang kelompok pertama untuk presentasi. Jadi nanti ketika temannya presentasi, diharapkan yang lain untuk mendengarkan. Nah, supaya apa yang disampaikan ini menjadi informasi buat kalian. Nah, kan ini saling memberikan pengetahuan, gitu ya. Baik, dari kelompok berpoya-poya. Nah, mana kelompok berpoya-poya? Oke, silakan untuk memaparkan. Yang lain, teman kelompok lain silakan memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang materinya yaitu tentang berpoya-poya. Berpoya-poya merupakan proses atau tindakan yang tidak seimbang dalam melakukan hal. Kita merupakan cobaan dari pemiliknya. Kita akan digunakan dengan baik bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau kita dikelola secara salah, maka akan mencelakai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk ya. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya kelompok riya dan sum'ah. Nah, itu silakan untuk kelompok riya dan sum'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin menjelaskan tentang perilaku rupiah. Di sini saja, Anda yang suka merupakan peristiwa yang merupakan amal ibadah menjadi sia-sia. Secara bahasa, sum'ah berarti menggunakan secara istilah, sum'ah yaitu mengucapkan mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar diri dapat dipuji atau disanjungkan. Sedangkan dia secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah dia yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Benteng amal ibadah ada 3. Yang pertama, merasa bahwa dia itu adalah dari Allah Taala. Yang kedua, berniat meraih dari Allah Taala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Yang ketiga, berapa pahala dari Allah Taala dan mengalahkan dia dan sunnah. Ya, sebelum kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya untuk kelompok takabur. Nah, ya. Kita kelompok 3. Untuk kelompok 3 untuk dipersilakan untuk mempresentasikan hasil informasi yang didapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa itu takabur. Menyadari bahwa hidup dirinya hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati. Tawadhu. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan presentasi dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 4 yang mencari informasi tentang hasad. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengertian dari hasad. Apa itu hasad? Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, jadi dari 4 kelompok sudah mempresentasikan hasil, ya, atau mencari informasi terkait tentang materi yang sudah didapatkan. Mungkin dari masing-masing kelompok ada yang ingin bertanya kepada kelompok yang lain. Oke, dari kelompok ingin bertanya kepada kelompok takabur. Oke, siap-siap kelompok takabur. Oke, silakan. Nah, apa dalil dari sifat takabur? Jadi kelompok berpoya-poya atau kelompok 1 ini bertanya, nanyakan dalil. Nah, apa sih dalilnya? Nah, silakan ditanggapi. Dalil dari sifat takabur adalah sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibuatkan pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum kita masuk ke dalam lubang baru. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Surah Al-A'raf ayat 4. Bagaimana? Nah, jadi udah jelas dalilnya? Nah, ya. Oke. Terima kasih kepada kelompok berapa tadi ini kelompok? Kelompok takabur atau kelompok 4 telah menjawab. Ada lain lagi yang bertanya? Kelompok lain yang bertanya atau yang belum jelas terkait informasi yang diberitahukan tadi itu? Nah, ya. Dari keempat materi. Nah, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Oke, kelompok berpoya-poya dari kelompok Asad bertanya kepada kelompok berpoya-poya atau kelompok 1. Silakan, apa pertanyaannya? Jelaskan cara menghindari sifat hidup berpoya-poya. Nah, bagaimana sih cara menghindari sifat berpoya-poya itu? Nah, silakan dijawab. Nah, ya. Cara menghindari sifat berpoya-poya antara lain 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan antara kebutuhan minimal, sekunder, dan sebagian harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang dipersiapkan kepada orang lain. Kebiasaan bersedekah dari sekolah. Oke, jelas? Jelas. Oke, baik. Oke, dampak negatif ya. Oke, dampak negatif dari sifat ria itu apa sih? Nah, silakan ditanggapi. Nah, ini kelompok terakhir ya, nanti saya akan menjelaskan. Yuk, silakan. Nah, itu jelas? Oke. Oke, baik. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, untuk menghilangkan ketegangan kalian, nah, untuk konsentrasi lagi, Bapak mau menguji konsentrasi kalian. Coba angkat tangan kalian. Ketika Bapak memiringkan ke kiri atau ke kanan, maka silakan tepuk tangannya. Oke, bisa dipahami? Ya. Contoh. Belum kompak. Belum pas. Oke, siap ya. Siapa nanti yang tidak tepat atau lambat atau berarti dia tidak konsentrasi. Oke, siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu lagi. Oke. Baik, terima kasih. Silakan perhatikan di depan. Bapak akan menjelaskan. Tadi
Nah, ya. Larangan berpoya-poya. Berpoya-poya ini terbagi menjadi dua, yaitu israf dan tabdzir. Nah, oke. Israf itu artinya apa? Berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Berlebih-lebihan dalam hal apapun. Makan, minum berlebih-lebihan. Nah, ya. Kemudian apa sih tabzir? Nah, ini beda-beda tipis nih pengertiannya nih. Tabzir itu adalah, coba nih baca Erli. adalah perilaku yang menghambur-hamburkan dan mendesak dengan Islam adalah perilaku berlebihan baik dalam dan perilaku tercela Atau ahlakul mazmumah atau ahlak tercela. Nah, ini adalah perilaku berpoya-poya ini kaitannya dengan harta. Ketika kita memiliki banyak harta, kita tidak diperkenankan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak berperilaku israf dan tabzir. Karena apa? Innal mubadzirina kanu ikhwani syaiton. Sesungguhnya mubazir itu adalah saudaranya setan. Contoh mubazir. Apa contoh mubazir? Makanan. Contohnya? Buang makanan. Ada makan, beli makan yang banyak, kemudian tidak dihabiskan. Apalagi? Minum. Mau beli minum apa? Beli minum kaleng. Tapi minumnya setengah aja, sisanya dibuang. Itu namanya mubazir. Kedua, riya dan sum'ah. Riya itu apa? Pamer. Sum'ah juga. Kalau riya ini lebih kepada nih melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain, itu riya. Kalau sum'ah, memperdengarkan ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Contohnya seperti apa nih? Sholat, sengaja sholat. Nah, sholatnya gimana sholatnya? Hah? Bagaimana contohnya nih? Mendapatkan pujian, sengaja dia sholat itu yang dulunya tak pernah sholat, aku ingin pujian, pakai baju bagus, dengan sengaja hati itu bukan karena Allah. Nah, hanya niat ingin dilihat, dipuji. Selanjutnya nih, takabur. Apa itu sih takabur? Takabur itu sombong, merendahkan orang lain. Nah, orang lain ini tidak boleh, tidak dibenarkan dalam Islam. Nih contoh, kau kecil ya. Nah, tak boleh. Kecil ya kau tuh. Nah, ya. Ini lihat gambar tuh. Jempolkan, ngomong-ngomong keras. Nah, teriak-teriak dengan orang. Jadi seolah-olah menganggap dia yang paling dia yang paling benar, dia yang paling hebat, dia yang paling kuat. Nah, itu takabur, sombong namanya. Nah, itu tidak dibenarkan. Nah, ya. Dalilnya apa? Nah, ya. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Bayangkan tuh. Kira-kira masuk akal nggak unta masuk lubang jarum? Tidak. Berarti tidak ada celah berarti untuk masuk surga. Bayangkan itu ancamannya. Berarti apa? Kita tidak boleh tidak boleh sombong. Nah, ya. Baik. Yang keempat, hasad. Apa itu hasad? Tidak senang akan nikmat lain. Yang kedua, hilang nikmat itu. Hasad ini sama dengan SMS kalau Bapak bilang. Apa itu SMS? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jatuhnya apa? Berarti dia punya penyakit iri hati, penyakit dengki. Itu juga dilarang. Nah, ini hasad nih. Ya, berhati-hati. Kalau melihat kawannya senang, dia sakit hati, berarti dia punya penyakit hasad, penyakit hati. Kalau melihat orang lain sakit hati, orang sedang kesakitan, dia senang, nah itu juga berbahaya. Yang baik adalah kawan kita senang, kita ikut senang. Bagaimana kita berempati. Nah, kawan sedih, jangan kita senang. Kalau kawan sedih, kita senang. Kita penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oke. Jadi kita ini
Allah Subhanahu wa taala melarang. Sesungguhnya lihat di dalam ini berkata Syekh Al-Alamah Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsmani rahimahullah. Sesungguhnya hasad itu adalah seseorang berangan-angan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain lenyap, namun ini adalah yang paling parah dan paling jeleknya, dan seseorang sekedar tidak suka terhadap kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, itu sudah dinamakan hasad. Nah, Syariatus Shalihin jilid 2 halaman 52. Nah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berlaku hasad. Di mana dalilnya? Nih, di Quran surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi hadis Rasulullah SAW juga dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi apa? Intinya ini tidak ada gunanya di dalam hati kita ini. Buang jauh-jauh. Nah, ya, karena akan membakar kebaikan-kebaikan yang sudah kita miliki. Nah, seperti ini. Hadis seperti api memakan kayu bakar. Berarti habis. Oke. Telah selesailah pembelajaran kita. Jadi, pembelajaran pada hari ini ya tentang masalah yang pertama apa? Berpoya-poya. Yang kedua, ria. Yang ketiga, takabur. Hasad. Itu adalah akhlak tercela yang harus kita jauhi dan hindari di dalam kehidupan kita. Baik. Kita sudah belajar tentang apa namanya? Akhlak tercela ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan atau kesimpulannya pertemuan kita pada hari ini? Coba, yang pertama. Yang pertama, kita harus menghindari sifat foya, ria, dan cuma, takabur, dan hasad agar hidup kita lebih bermakna dan mendapatkan ridho Allah SWT. Agar hidup lebih bermakna dan yang lain? Kesimpulannya? Ada lagi? Yuk, simpulkan saja dari materi ini. Yuk, coba kamu. Yang kamu dapat simpulkan apa? Selain dari yang tadi. Kesimpulannya, kita harus menjaga diri dari akhlak tercela, yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, agar hidup menjadi bermakna, bermanfaat, dan tidak dibenci oleh Allah. Dan tidak dibenci oleh Allah. Tentunya mendapat ridho Allah. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada sore hari ini. Nah, ya. Yang jelas, keempat sifat ini harus dijauhi. Jangan diamalkan atau jangan dilakukan. Nah, baik. Bapak akan mau memberikan evaluasi kepada kalian. Di sini ada pilihan ganda, soal pilihan ganda, nanti silakan dikerjakan ya. Oke. Yang sudah mendapatkannya silakan dikerjakan. Ini untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi, ya. Tidak boleh bertanya dengan temannya ya, harus sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Tadi kita sudah pelajari bersama. Oke. Jangan lupa tulis nama di atasnya. Ya. Ya sudah selesai, kumpulkan. Oke, sini. Kasih. Dah? Sudah semua ya? Oke, baik. Jadi sudah kalian kerjakan beberapa soal. Mudah-mudahan betul semua ya. Nah, nanti Bapak akan koreksi ya.
Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu terkait proyek tentang materi kita pada hari ini. Kalian punya media sosial? Apa ya media sosial yang kalian punya tuh? WhatsApp, apa lagi? Instagram, TikTok, apa lagi? Hah? Facebook, Telegram. Nah, oke. Jadi Bapak mau nanti kalian ya terkait materi ini membuat quote, tahu quote? Nah, terkait materi ya, membuat quote terkait materi nanti tentang larangan atau bagaimana kita menghindari sifat ahlak tercela ini untuk nanti ditempel di atau dipasang atau distatuskan di media sosial kalian. Nanti sebagai buktinya, nanti silakan kirimkan bukti screenshot. Nah, tahu? Nanti kirimkan bukti screenshotnya kepada Bapak, kirimkan kepada Bapak, nanti Bapak akan menilai dari situ. Nah, ini sebagai tugas proyek ya. Nah, nanti setelah pulang dari rumah, buka HP-nya, nanti silahkan cari kata-kata terbaik untuk membuat quote. Nah, untuk distatuskan di media sosial kalian masing-masing. Oke, baik. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Nanti Bapak tunggu ya. Bapak tunggu. Untuk pengirimannya bebas. Nah ya, pengirimannya bebas, mau siang kah, malam kah, hanya Bapak tunggu sebagai bukti. Jadi minggu depan Bapak akan periksa siapa-siapa yang belum memberikan atau belum menyerahkan bukti screenshotnya itu. Nah, kira-kira bisa? Nah, sanggup nggak nih? Sanggup nggak? Nah, oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Insya Allah, nah minggu depan kita akan setelah mempelajari bab ini, kita akan mempelajari bab tentang asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Ya, nanti kita belajar tentang ekonomi Islam. Nah, ya baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, dimudahkan kefahaman untuk memahami materi-materi yang sudah kalian ketahui dan diingat. Dan kita semua dijauhi dari sifat-sifat tercela tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih atas perhatian ke semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.